Shalom saudara-saudara, saya mengundang saudara untuk berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan menyanyikan PKJ 7 bait pertama dan kedua. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat Tuhan terkasih, mari kita mengawali kebaktian kita ini dengan pengakuan bahwa kebaktian kita terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara, Tuhan beserta saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 22 ayat 39, Tuhan Yesus mengajar kita demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, ajaran Tuhan Yesus ini sering tidak mudah kita lakukan. Oleh sebab itu mari kita belajar dari teladan Tuhan Yesus secara nyata, agar kita bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus. Sebelum kita melanjutkan kebaktian kita, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus Bapa pengasih, firman-Mu yang baru saja kami dengar mengingatkan kami kembali agar kami hidup di dalam kasih. Namun seringkali kami tidak dapat mengasihi sesama kami. Bahkan seringkali yang terjadi sebaliknya. Kami benci, kami memusuhi, kami bertengkar dengan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami tidak dapat melakukan ajaran-Mu dengan taat. Ajarlah kami supaya dapat mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas pengampunan Tuhan. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap
sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan yang akan saya bacakan dari 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Jemaat Tuhan, mari kita satu hati dalam doa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami ingin belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menjamah hati kami semua, supaya hati kami dimampukan untuk mengerti sabda Tuhan. Dan Tuhan yang mengajar kami dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus kiranya yang menolong kami di dalam memahami sabda-Mu dengan baik, supaya firman-Mu ini apa-apa juga boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mewujudkan kehidupan iman kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam memberitakan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menjamah lidah bibirnya, supaya hamba-Mu dimampukan untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan jelas, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang, Dia penopang bagi semua yang jatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang, Dia penegak bagi semua yang tertunduk.
mata semua orang menantikan Engkau, dan Kau beri mereka makan pada waktunya. Kau yang buka tangan-Mu, dan Kau yang berkenan untuk mengenyangkan segala makhluk yang hidup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu adil di segala jalannya, penuh kasih setia di semua karyanya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan melakukan kehendak yang takut akan Dia, mendengar seruannya dan selamatkan mereka. Tuhan jaga semua yang mengasihinya, tapi semua orang fasik kan dibinasakan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Mulutku mengucapkan pujian pada Tuhan, biar segala makhluk juga memuji-Mu. Memuji nama Tuhan, ya namanya yang kudus, untuk seterusnya dan untuk selamanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sekarang mempersiapkan hati untuk membaca firman Tuhan. Kita baca kitab Matius 14 ayat 13 sampai 21. Firman Tuhan mengatakan demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang
yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah mengundang pesta untuk 5.000 orang? Itu pasti pesta yang super besar kalau kita harus menyiapkan pesta untuk 5.000 orang. Apa saja yang kita butuhkan kalau pesta dengan 5.000 orang? Yang pertama tentu gedung. Gedung sebesar apa yang bisa menampung 5.000 orang? Dan itu pasti juga sangat sulit untuk mencarinya. Kemudian konsumsi. Andai kata kita mau sediakan nasi kotak saja, seharga 30.000 per orang. Padahal kan kalau namanya pesta pasti tidak akan menyediakan nasi kotak. Tetapi ini andai kata saja. Maka kalau itu 30.000 per orang kali 5.000 itu sudah 150 juta hanya untuk konsumsi. Dan yang ketiga, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyiapkan konsumsi? Apakah memasak untuk 5.000 orang bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari? Nampaknya tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 1 hari. Pasti membutuhkan waktu sampai beberapa hari untuk mempersiapkan segalanya. Jadi saudara-saudara tentu bisa membayangkan sekarang kesulitan dalam mempersiapkan pesta untuk 5.000 orang. Dan kita bisa membandingkan sekarang kesulitan murid-murid Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kepada murid-muridnya di ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, kalau kita membandingkan dengan Yohanes 6 ayat 7, di sana dikatakan begini. Jawab Filipus kepadanya, kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara, 1 dinar adalah upah sehari pekerja harian. Jadi kalau 200 dinar itu sama dengan 200 hari kerja. Atau 6 bulan lebih 20 hari. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa uang 200 dinar itu jumlah uang yang cukup besar untuk kelas pekerja harian. Kalau di Malang misalnya saja 75.000 per hari. Itu berarti 200.000 kali 75.000 sama dengan 15 juta. Dan itu berarti kalau 15 juta untuk 5.000 orang, per orang hanya mendapat 3.000 rupiah. Bayangkan 3.000 rupiah itu untuk beli makan apa di Malang ini? Apakah cukup kenyang dengan makan 3.000 rupiah? Persoalan yang lain adalah warung mana yang bisa menyediakan makan untuk 5.000 orang lebih dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi saat itu dikatakan sudah menjelang malam. Jadi bisa dikatakan kondisi saat itu memang kondisi yang sangat tidak mudah. Kalau ada uangnya, belum tentu ada warung yang bisa menyediakan makanan. Karena hari sudah mulai malam, artinya mereka sudah bekerja sehari dan warung-warung itu sudah akan mulai tutup. Memang tidak sama seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang malam malah mulai, angkringan baru mulai buka, lalapan baru mulai buka. Saudara-saudara, sejak Tuhan Yesus mendarat pada ayat 14 itu dikatakan begini.
Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak itu. Karena itu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Namun belas kasihan Tuhan Yesus tidak hanya berhenti sampai menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus juga berbelas kasihan kepada mereka yang berkumpul. Mereka yang membutuhkan makanan karena memang sudah mulai gelap, sudah mulai malam, itu waktunya makan malam. Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Saya membayangkan Tuhan Yesus juga melihat kesulitan. Kalau orang sebanyak 5.000 orang lebih itu menyerbu warung makan dan mereka mencari makan bersama-sama. Alangkah sulitnya. Bagi murid-murid, perintah Tuhan Yesus ini juga tidak masuk akal sama sekali. Mereka tidak punya makanan untuk 5.000 orang lebih. Apakah mereka harus mengolah roti saat itu juga? Tadi di depan kita sudah membicarakan bagaimana mungkin menyediakan makanan untuk 5.000 orang lebih dalam waktu 1 hari. Dan itu tidak 1 hari. Hanya dalam beberapa menit, mana mungkin mengolah roti sebanyak itu. Semua itu jelas tidak mungkin mereka lakukan. Oleh sebab itu perintah Tuhan Yesus ini benar-benar tidak masuk akal dan mustahil dilakukan. Pada ayat 17 mereka mengatakan, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Mengapa mereka mengatakan hanya? Karena jumlah itu hanya cukup untuk 5 orang. Andai kata 1 orang makan 1 roti, itu berarti 5 roti hanya untuk 5 orang. Andai kata 1 roti dibagi 2, itu hanya cukup untuk 10 orang. Padahal mereka ber-13. Maka untuk mereka, rombongan mereka saja, itu tidak cukup. Roti itu, 5 roti dan 2 ikan itu tidak cukup untuk mereka. Jadi kata hanya itu menunjukkan mereka tidak punya solusi apapun. Yang mereka punyai itu jumlahnya sangat kecil, tidak mungkin untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Jadi harus bagaimana? Apa solusinya? Tuhan Yesus yang memberikan solusinya. Karena memang hanya Tuhan Yesus yang bisa. Namun Tuhan Yesus meminta mereka untuk menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu kepadanya. Dan Tuhan Yesus memakai 5 roti dan 2 ikan itu untuk memberi makan 5.000 orang dengan cara yang sangat ajaib. Hingga nantinya sisa 12 bakul penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah gereja juga seringkali diperhadapkan dengan masalah seperti ini? Terutama di masa pandemi ini. Saya mengutip 2 berita. Yang pertama dari Radar Malang. Tanggal 10 Juli 2020 mencatat bahwa PHK di masa pandemi corona ini mulai Maret sampai Juni sudah ada 1.014 karyawan di Malang Raya. Untuk kota Malang sendiri ada 466 karyawan. Dan berita kedua dari Detik News tanggal 12 Mei 2020 mencatat ada 1.465 karyawan mengalami PHK dan dirumahkan sebagai dampak COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini juga yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh para murid Yesus sebelum diberi makan oleh Tuhan Yesus?
Bagaimana sekarang gereja menjawab belas kasihan Tuhan Yesus yang mengatakan kamu harus memberi mereka makan? Barangkali gereja juga punya persoalan dan pergumulan yang sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ini adalah persoalan yang tidak masuk akal buat gereja dan mustahil untuk diatasi kalau harus memberi makan ribuan orang. Kemudian gereja akan mengatakan seperti murid-murid, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Apa yang bisa kami perbuat untuk menolong mereka semua? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam acara ngasik teologi Universitas Kristen Duta Wacana episode 4 yang berjudul Apa Jawab Nyata Gereja, yang dipandu oleh Dr. Yosef Hehanussa, memberikan penjelasan singkat tentang makna diakonia. Menurut Yosef Hehanussa, diakonia adalah bagian dari gereja, bahkan jati diri gereja. Melalui diakonia, gereja menunjukkan kepada dunia bahwa Allah tetap peduli kepada dunia. Maka diakonia adalah cara gereja untuk mengkonkretkan pemberitaan firman Allah bersama seluruh ciptaan. Diakonia juga menunjukkan keteladanan Kristus. Diakonia adalah ekspresi salib Kristus. Maka di dalam diakonia harus ada unsur salib, yaitu penyangkalan diri, solidaritas, dan pengorbanan. Jadi kalau menjawab belas kasihan Yesus yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan kamu harus memberi mereka makan, maka inilah yang harus dilakukan gereja, yaitu apa? Diakonia. Ini adalah bagian dari tugas gereja untuk dunia. Seperti keteladanan Tuhan Yesus yang berbelas kasihan kepada 5.000 orang lebih. Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Yosef Hehanussa menjelaskan secara singkat pemikiran pendeta Yosef Widyatmaja dalam bukunya Yesus dan Wong Cilik. Pendeta Yosef Widyatmaja menawarkan 3 model diakonia, yaitu yang pertama adalah karitatif. Hehanussa menjelaskan bahwa diakonia karitatif ini penting dalam keadaan mendesak, dalam keadaan emergensi. Akan tetapi model ini tidak bisa dilakukan untuk jangka panjang, untuk terus menerus, karena akan menimbulkan ketergantungan. Istilahnya, orang yang membutuhkan diberi ikan, bukan pancing. Jadi karitatif ini gereja akan memberikan ikan, terus memberikan ikan. Nah sekarang ini gereja seringkali melakukan model diakonia seperti ini melalui aksi sosial. Misalnya saja dengan memberikan sembako. Tapi gereja tidak bisa terus-menerus memberikan sembako dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, gereja tidak bisa berhenti hanya pada model karitatif yang terus memberi. Gereja harus memasuki model yang kedua, yaitu reformatif. Dalam model ini, gereja masih tetap membutuhkan materi, membutuhkan uang. Akan tetapi materi uang tersebut digunakan untuk menolong subjek diakonia supaya mereka bisa mengembangkan diri. Subjek diakonia ini dikembangkan skillnya. Misalnya kemampuannya untuk berdagang, kemampuannya untuk bertani, diberi pelajaran bengkel, diberi pelajaran komputer, dan sebagainya. Jadi model ini adalah memberi pancing, bukan memberi ikan.
Gereja lebih mengembangkan pemberdayaan diri. Nah, inilah diakonia reformatif. Nah, saudara, model ini memang jadi lebih repot dibandingkan dengan diakonia karitatif. Karena diakonia karitatif sekali kasih sudah selesai, tidak ada urusan yang lain. Sedangkan reformatif memerlukan kelanjutan. Akan tetapi model ini sangat penting untuk kelanjutan subjek diakonia, sehingga mereka makin hari makin mandiri dan makin bisa untuk mengatasi kesulitannya sendiri. Dan yang ketiga adalah diakonia transformatif. Bagian yang terpenting dari model transformatif adalah database. Database SDM, sumber daya manusia. Melalui database SDM, gereja bisa menolong untuk membangun jaringan. Jadi setelah para subjek diakonia ini, mereka memiliki kemampuan, kemandirian, karena skill mereka sudah memadai, gereja menolong untuk menganalisis kebutuhan. GKI Jatim sudah mulai melakukannya dengan program Ijol Market. Ini membantu petani. Petani bekerja, Ijol Market ini membantu menjualkan produk mereka dengan membuat jaringan. Jadi transformatif ini lebih menolong untuk membuat jaringan. Kalau kita punya database, mau dijual kemana, pasarnya kemana. Dan gereja bisa menolong ini. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, bagaimana gereja bisa membangun diakonia transformatif dalam kehidupan masyarakat di masa pandemi ini. Ini memang tidak mudah. Karena itu gereja memang harus kembali kepada penghayatan bahwa diakonia adalah ekspresi salib Kristus dengan unsur penyangkalan diri, solidaritas, dan pengorbanan. Tanpa penyangkalan diri, solidaritas, dan pengorbanan, gereja tidak akan mampu memberi jawab belas kasihan Yesus kepada dunia. Jadi kalau saat ini GKI Tumapel masih belum bisa memberi jawab belas kasihan Yesus kepada ribuan orang yang mengalami PHK di masa pandemi, setidaknya mari kita mulai dari lingkungan terkecil kita. Mari kita membangun diakonia bukan hanya karitatif, tapi mari kita masuk ke reformatif dan transformatif. Kita membangun jaringan, kita membangun skill, pemberdayaan teman-teman kita, supaya mereka ketika ditolong nanti, mereka sudah bisa mandiri, berdiri sendiri. Dan mereka mampu bersama-sama dengan gereja untuk membangun kehidupan mereka. Dan itulah cara kita bisa menolong teman-teman yang lain melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, memberi makan 5.000 orang. Tapi kita mulai dari lingkungan kita yang terkecil. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami memohon kemurahan dan cinta kasih-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit. Mohon Tuhan kuatkan iman mereka dan sembuhkanlah mereka. Demikian juga untuk pasien COVID-19. Tolonglah mereka ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka semua. Pakailah para dokter dan tenaga medis yang lain untuk mengobati para pasien COVID-19. Kuatkan mereka dan lindungilah mereka dari tertular virus corona, supaya mereka bisa tetap bekerja untuk menolong para pasien COVID-19. Ya Tuhan, berkatilah semua ahli kesehatan dalam usaha mereka untuk menemukan vaksin virus corona, agar mereka bisa segera berhasil, supaya pandemi ini bisa segera berhenti. Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu dimanapun, secara khusus di GKI Tumapel. Mohon Tuhan beri kesehatan dan kekuatan iman untuk tetap percaya di masa pandemi ini. Berkatilah pimpinan bangsa kami, dari presiden beserta segenap jajarannya, hingga pemerintah di daerah, agar pimpinan bangsa kami dapat mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk mengatasi berbagai persoalan di Indonesia. Kami naikkan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening GKI Tumapel, juga bisa dengan scan QRIS, atau dimasukkan kotak yang tersedia di kantor, atau dikumpulkan lebih dahulu dan diserahkan saat kebaktian sudah berjalan biasa. Dasar persembahan saya bacakan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur
Saya undang saudara untuk berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Sekarang kami ingin menyatakan syukur kami melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memakainya untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Yesus dalam-Mu, nyatakan Yesus dalam-Mu, nyatakan Yesus dalam-Mu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalam-Mu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalam-Mu? Nyatakan Yesus dalam-Mu, nyatakan Yesus dalam-Mu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalam-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menjadi saksi Kristus melalui perbuatan kasih yang nyata sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Sekarang sambutlah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus meluap dalam hati saudara-saudara, sehingga hidup saudara berlimpah-limpah dengan kasih Tuhan. Amin. Setiap kata dan karyaku, haleluya.